Oke sahabat-sahabat, jumpa lagi dengan saya Asep Setiawan, tentunya di komunitas Sahabat Panili Cikidang. Oke sahabat-sahabat, kali ini saya akan memberikan konten yaitu tentang fermentasi kotoran kambing ya. Jadi yang utamanya untuk kotoran kambing yaitu untuk vanila. Cuman berguna untuk apa aja, pohon apa aja ya. Intinya buat tanaman ini organik. Ini masih bau pipis kencing ya. Nah, ini masih panas ya. Ini masih menyimpan bakteri-bakteri yang tidak menguntungkan bagi tanaman ya, banyak sekali. Nanti kita difermentasi dengan E4 sahabat-sahabat ya. Bisa menggunakan E4 ini, kita menggunakan setengah botol saja sahabat-sahabat. Plus sama gula pasir ya sahabat-sahabat. Nah ya, ini saya tidak menggunakan campuran lain-lain ya. Kita lihat nih nanti berapa minggu nanti selesai fermentasinya. Jadi kalau misalkan kalau udah netral sahabat-sahabat, tanda-tanda udah netral, tidak berbau nyengat seperti itu. Ini kan bau nyengat pipis ya. Nah nanti kalau misalkan kalau udah netral, dia baunya bau tanah sahabat-sahabat. Nah yang kedua, kalau kita gini, kalau kita masukkan tanah, dia nggak terlalu panas. Bahkan yang lebih bagus itu nggak panas sahabat-sahabat. Nah dia nanti kita pakai E4 ya sahabat-sahabat untuk mempercepat penguraian kotoran kambingnya. Oke. Nah, ini E4 kan sekitar 10-15 menit campurannya gula pasir sama E4 sahabat-sahabat didiamkan. Jadi yang bagus itu yang saya sudah pernah praktekkan dan ada videonya, itu ada campurannya itu dedek. Ya jadi dedek ya, dedek padi ya. Oh, dedek beras. Nah dicampuran sama ini, perbandingannya 1 ton, misalkan 1 ton kotoran kambing, dedeknya itu sekitar 20 kiloan lah gitu ya, atau 15 kilo 10 kilo juga nggak masalah. Semakin bagus, semakin banyak semakin bagus. Oke, nah kalau sekarang itu saya murni khusus kotoran kambing aja sahabat-sahabat, sama E4 campur gula sahabat-sahabat. Nah seperti ini. Kalau mau campur sekam juga apa-apa Pak Asep, kok di channel lain kok fermentasi kotoran kambing ya dedak ada sekam bakar gitu, atau sekam ini gak apa-apa sahabat-sahabat, campuran mau campuran daun juga apa-apa sahabat-sahabat ya. Intinya nanti berhasil aja nih seperti ini sahabat-sahabat. Ini saya siramin dulu, ini jangan terlalu basah sahabat-sahabat, nanti kita tutup ya sahabat-sahabat. Jadi ini nanti hawanya panas sekali dan nanti lah bakteri-bakteri pada mati sahabat-sahabat. Nah diuraikan lah sama E4 ini. E4 ini bakteri sahabat-sahabat yang menguntungkan buat penguraian sahabat-sahabat. Oke, jadi kita lihat nanti 2 minggu atau 3 minggu, kalau udah gak bau berarti dia udah netral sahabat-sahabat. Capek juga sahabat-sahabat ternyata, maklum sendiri sahabat-sahabat ya. Ya, oke sahabat-sahabat, nih jadi ini E4 nya udah diaplikasikan ke kotoran kambing ya. Nah jadi gimana sampai selesainya Pak Asep, saya kan nggak tahu gitu ya misalkan. Nah jadi seperti ini sahabat-sahabat. Jadi kalau misalkan kotoran kambing yang udah dikasih E4 tadi, nah kalau misalkan menggumpal seperti ini, nah ini udah selesai sahabat-sahabat. Jadi intinya nanti jangan sampai berair. Ini kan nggak berair sahabat-sahabat. Ini saya pakai plastik karena masih bau nih kotoran kambingnya, masih mentah ya sahabat-sahabat. Nanti kalau gak mentah saya berani pakai tangan nih sahabat-sahabat, karena dia nggak bau sahabat-sahabat, udah netral dia. Nah seperti ini. Kalau ini terus nggak buyar juga sahabat-sahabat ya, seperti yang saya jelaskan di video berikut sebelumnya sahabat-sahabat. Nah ini gak buyar sahabat-sahabat tuh, ngebual. Nah ini udah pas, udah cocok sahabat-sahabat. Jadi ada yang bertanya kepada saya sahabat-sahabat, resep untuk fermentasi kotoran kambing ini selain E4 pakai apa aja bisa gak? Bisa dong gitu ya. Seperti yang penting pakai Yakult yang campur telur bisa ya. Nanti ada caranya sahabat-sahabat, cuman ribet ya sahabat-sahabat, karena harus difermentasikan dulu telur sama Yakult. Yang kedua pakai Biobos misalkan, bisa sahabat-sahabat. Terus pakai apa aja, banyak sekali sahabat-sahabat ya. Nah kalau saya pakai E4 ini pertama sih murah sahabat-sahabat, yang kedua bagus juga sahabat-sahabat, cepat di 2 minggu 3 minggu biasanya udah selesai sahabat-sahabat fermentasinya. Kan ada yang bertanya juga nih, Pak Asep, saya udah pakai E4 ini udah hampir setengah tahunan Pak Asep, berarti sekitar 5 bulanan. Nah saya pakai sedikit waktu itu fermentasi kotoran ayam, cuman nggak dipakai lagi sahabat-sahabat. Saya mau pakai lagi ragu-ragu
gitu, masih bisa atau enggak gitu. Takutnya capek-capek fermentasi nanti nggak berhasil karena empatnya udah misalkan kadaluarsa gitu. Oke sahabat-sahabat, jadi untuk membedakannya intinya sahabat-sahabat, nah ya keluar empat ini kita cium aja wanginya. Nah kalau wangi kayak gini, ini wanginya kayak wangi madu ya, wangi gitu, seger, bikin seger. Nah dia berarti belum kadaluarsa, masih bisa dipakai beberapa lama juga sahabat-sahabat. Tapi kalau misalkan walaupun udah 1 bulan tapi udah bau telur busuk, nah berarti dia bakterinya udah pada mati, telur-telurnya udah pada mati sahabat-sahabat. Itu udah agak layak dipakai. Nah untuk aturannya udah ada di sini sahabat-sahabat ya, nanti sahabat-sahabat bisa baca ya. Jadi seperti itu aja sahabat-sahabat ya cara membedakannya. Jadi sekali lagi cara membedakan empat, kalau masih wangi segar ya, kayak wangi madu kayak gitu, wangi gula merah lah, nah nanti dia masih bisa dipakai. Kalau udah bau busuk, dia udah usang, udah gak bisa dipakai, itu udah kadaluarsa sahabat-sahabat. Terus kenapa sih bisa usang kadaluarsa kayak gini? Nah biasanya ada campuran air ke dalam. Makanya sahabat-sahabat kalau habis make nih, saya kasih tahu, kalau habis make empat ini langsung tutup rapat ya, pakai tutup yang pertama yang ini ya. Terus yang keduanya sahabat-sahabat harus pakai, nah tutup ini ya, nah yang kenceng gitu ya, jangan keluar hawa juga. Nah ditaruhnya jangan di tempat panas juga yang terlalu dingin sahabat-sahabat, jangan di kulkas gitu ya, atau jangan di sinar matahari sahabat-sahabat, disimpan aja lemari atau di mana ya sahabat-sahabat. Pade setuju. Tuh, jadi kalau untuk petani sahabat-sahabat seperti saya harus tahu cara fermentasi kotoran kambing atau kotoran ayam ini ya. Jadi jangan mengandalkan beli-beli terus belikan boros uang sahabat-sahabat. Jadi kalau bisa sahabat-sahabat ternak kambing juga ya, nah buat pupuknya. Oke sahabat, untuk mengurangi pengeluaran pupuk, jadi bisa dibantu-bantu sahabat. Biasanya kita full pakai misalkan pupuk kimia misalnya 100%, nah kalau udah kotoran kambing ini kan bisa 20% atau 50% nya seperti itu sahabat-sahabat. Lagian kalau tanah pakai pupuk kimia terus biasanya padat sahabat-sahabat tuh gak bagus, tandus nantinya. Kotoran inilah pupuk alami ini, organik ini, oleh kotoran kambing ini sangat bagus sekali untuk menguburkan tanah sahabat-sahabat, untuk menyuburkan tanah. Oke, ini saya tanam kayu nih sahabat-sahabat di ininya, di tengahnya biar ada udara. Kalau bapak nanti ditutup pakai terpal. Oke sahabat-sahabat ya, kayunya udah saya kubur di tengahnya, ini udah siap ditutup pakai terpal. Oke sahabat, ini udah selesai nih sahabat-sahabat ya, udah ditutup pakai terpal. Ini jangan sampai pinggir-pinggirnya keluar udara sahabat-sahabat. Nah seperti ini biar cepat. Ada yang bilang ke saya, "Lah ngapain ribet-ribet Pak Asep, harus pakai E4, kotoran kambing aja ditutup aja jadi," gitu. Iya gak apa-apa sahabat-sahabat. Jadi gini sahabat-sahabat, jadi kotoran kambing ini udah mengandung bakteri jahat, mengandung bakteri baik. Kalau misalkan bakteri jahatnya kalau gak dibunuh dulu, nanti dia kalau kita ke tanaman nanti merusak akar, merusak tanaman, nanti ujung-ujungnya kebakar kena panas itu ya sahabat-sahabat. Juga nanti akar-akarnya itu dimakanin tuh sama bakteri yang jahat itu, jadi mati tumbuhan itu. Apalagi buat sayuran udah gak bisa kalau kotoran kambing gak difermentasi. Nah ada bakteri baik juga gitu, jadi bisa saja difermentasi seperti ini gak menggunakan bantuan E4 untuk pengurai, gak bisa aja sahabat-sahabat, cuman agak lama, mungkin ada 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan ya, nanti prosesnya baru berhasil gitu ya. Ciri-ciri berhasil itu sudah nggak panas, kotoran kambingnya juga baunya gak bau pesing tapi bau tanah sahabat-sahabat, itu yang bagus. Juga empuk gitu kotoran kambingnya, buyar, hancur. Oke sahabat-sahabat, kita tunggu aja ya. Oke sahabat-sahabat, sekarang sudah tanggal 21 Januari ya, hari Kamis. Nah waktu fermentasi ini kotoran kambing yaitu tanggal 14 Januari, yaitu hari Kamis juga. Oke, jadi sahabat-sahabat, yaitu Kamis ketemu Kamis, yaitu 7 harian ya sahabat-sahabat ya. Nah kita cek nih, nah ini yang sudah saya jelaskan yaitu fermentasi kotoran kambing. Ini khusus kotoran kambing aja tanpa campuran media lain ya, yaitu saya bantu untuk fermentasinya pakai 4 sahabat-sahabat. Nah kita cek sahabat-sahabat. Nah waduh, ini masih agak panasan ya sahabat-sahabat ya, ini masih agak panasan sahabat-sahabat. Nah, tapi kita cek, tapi udah
agak buyar nih sahabat-sahabat. Kita cek ya. Udah ada agak buyar nih sahabat-sahabat. Cek. Ketemu ya sahabat-sahabat ya. Baunya udah agak terlalu nyengat sahabat-sahabat. Ini saya prediksi ini sekitar 3 hari atau 4 hari lagi nih baru nih selesai fermentasinya nih. Ini baunya udah agak ini sahabat-sahabat, udah agak bau, jadi udah agak jijik lagi. Agak masih panas sahabat-sahabat. Enggak terlalu ya, enggak terlalu panas. Masih hangat nih. Oke. Jadi ini kalau kayak gini sahabat-sahabat, bau menyengat pipis kambingnya ini udah gak ada sahabat-sahabat. Udah hilang, cuman masih panas nih. Jadi saya belum berani pakai nih. Kalau masih panas kayak gini saya tunggu dulu lagi deh, sekitar 3 harian atau 4 harian nanti kita cek lagi sahabat-sahabat. Oke ya sahabat-sahabat, ini proses kotoran kambing dibantu sama E4 sahabat-sahabat selama 1 minggu ya, tanpa campuran. Ini rencana mau saya pakai, tadinya saya mau pakai paneli, tapi karena orang belum di ini sahabat-sahabat, belum dipupuk. Nah nanti saya mau aplikasikan ke orang ya, nanti saya cek lagi, saya infokan ke sahabat-sahabat kalau ini pupuk udah berhasil. Nah nanti saya juga perlihatkan cara pemupukannya. Oke sahabat-sahabat, ditunggu ya sahabat-sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.